Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Ahmad Batiara akan mengupas contoh soal dan pembahasan asesmen kompetensi guru yang didapat dari ainamulyana.blogspot.com. Jadi sebenarnya ini soalnya sudah dibahas ya. Jadi saya hanya memindahkan saja dalam tanda kutip dari bentuk PDF ke bentuk video. Soalnya kita bahas 5 soal dulu, dari soal nomor 2 sampai soal nomor 6. Soal nomor 2 berikut ini. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Nah, materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah, pertama kita lihat materi pada kesebangunan dua segitiga adalah yang pertama pengertian kesebangunan dua segitiga. Tentu saja indikator ini belum ada ya. Kemudian materi yang kedua syarat kesebangunan dua segitiga, juga indikator ini belum ada karena di sini baru sampai menentukan apakah dua segitiga itu sebangun atau tidak. Nah, yang ketiga adalah materinya sifat-sifat kesebangunan dua segitiga, baru indikator ini ada di materi ini ya. Jadi jawabannya berarti yang E untuk nomor 2. Untuk nomor 3, suatu indikator dari materi pembelajaran sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah. Nah, di sini poin terpenting dari prinsip pembelajaran adalah proses pembelajarannya harus student center ya, dan pembelajaran bermakna. Ini saling keterkaitan. Student center itu kan berarti pembelajaran yang menitik beratkan pada proses siswa, di mana siswa sendiri yang mengalami, siswa sendiri yang menemukan. Yang berarti bahwa kegiatan tersebut nanti akan menjadi pengalaman ya bagi siswa, dan berarti dengan begitu pembelajaran tersebut akan bermakna bagi siswa. Nah, berarti indikator yang memenuhi agar terjadi prinsip pembelajaran student center dan pembelajaran bermakna adalah yang D ya. Adanya lembar kerja terstruktur tentang kedudukan titik pada bidang koordinat. Jadi dibuat lembar kerja di mana siswa yang lebih banyak dalam tanda kutip bekerja ya, daripada siswa hanya mendengarkan atau melihat apa yang diperagakan oleh bapak ibu gurunya. Nah, kalau A, B, C, dan E itu lebih ke bapak dan ibu gurunya yang lebih banyak berperan di sini. Tetapi yang benar adalah siswa yang harus lebih banyak berperan, karena guru, bapak dan ibu guru itu hanya sebagai fasilitator saja ya, dan katalisator. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator ialah. Nah, jawaban dari Ainamulyana Blogspot seperti ini. Jadi untuk mengetahui suatu indikator tercapai atau tidak itu kan harus diadakan salah satunya tes ya, tes tulis misalkan, bisa tes lisan, bisa tes tulis. Nah, di sini tes tulis. Tesnya itu harus dibuat sesuai dengan indikator ya. Nah, indikatornya di sini adalah menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, sebenarnya semuanya dari A, B, D, dan E itu A, B, D, dan E itu adalah sesuai ya, soalnya adalah sesuai dengan indikator yang ditentukan, yaitu menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Tetapi siswa dianggap menguasai indikator tersebut apabila siswa bisa menyelesaikan soal yang implisit ya. Soal yang implisit itu berarti soal yang sebenarnya soalnya itu yaitu menghitung panjang garis singgung persekutuan luar, tetapi tidak disebutkan ya, tidak ada kata-katanya tentang panjang garis singgung persekutuan luarnya. Kalau yang A kan ada tuh persekutuan luar dua buah lingkaran itu, begitupun yang B
garis singgung persekutuan luar. Begitupun yang C, panjang garis singgung persekutuan luar. Yang E juga seperti itu. Nah, soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah soal C. Nah, berarti yang paling tepat untuk mengukur tercapainya indikator adalah soal yang C gitu. Soal A, B, D, dan E juga sebenarnya termasuk ya indikatornya. Tetapi ketika untuk mengetahui apakah indikator tersebut tercapai atau tidak adalah ketika siswa bisa menjawab soal C. Nah, kemudian soal nomor 5, salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah, nah, berarti tujuan pembelajarannya ya. Nah, jawabannya bagaimana? Jawabannya katanya, terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran yaitu ABCD, audience, behavior, condition, degree. Penulisan tujuan tidak harus urut ABCD. Tujuan minimal memuat unsur A dan B. Jadi harus ada dalam tujuan pembelajaran itu unsur A dan unsur B, audience dan behavior. Semua option di atas sudah memuat unsur ABC. Jadi dari pilihan 5 pilihan ini ABC-nya semuanya sudah ada ya. Tetapi katanya jawaban A, B, dan E itu kurang tepat karena tidak sesuainya komponen behavior dan condition. Jadi A dengan B dengan E itu komponen B dengan C-nya, behavior dan condition-nya tidak sesuai dengan tujuan ini ya, yang indikator yang ini melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Nah, kalau jawaban D sama sekali ya tidak sesuai. Karena di sini katanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan di sini tidak menyelesaikan suatu permasalahan, hanya melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai ABCD ya, audience, behavior, condition, and degree. Didapat dari ini alamat situsnya artikelpendek.com dan kerisuriawan.id. Katanya audiens itu adalah pendengar atau peserta, lebih tepat di sini adalah peserta didik atau siswa. Jadi harus ada kata-kata siswa dapat, yaitu adalah poin audiens ya. Di sini ada siswa dapat, siswa dapat, siswa dapat, siswa dapat. Nah, itu adalah poin A. Kemudian poin B, behavior adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Misalkan menyusun. Siswa mampu menyusun, menyajikan, siswa dapat menyajikan, siswa dapat menyebutkan, siswa dapat menjelaskan, siswa dapat menyimak gitu ya. Contoh lain misalkan siswa dapat mencontohkan himpunan dan bukan himpunan gitu ya. Itu adalah poin dari B, behavior. Di sini mungkin di sini siswa dapat menghitung. Nah, berarti itu kan behaviornya menghitung. Siswa dapat menghitung juga di sini ya. Siswa dapat menggunakan, siswa dapat menggunakan, siswa dapat menentukan. Nah, itu adalah behaviornya, menentukan dan lain sebagainya. Kemudian conditionnya, condition itu sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Contohnya diberikan beberapa pernyataan dan seterusnya ya. Nah, kemudian degree itu adalah target yang harus dicapai oleh peserta didik. Nah, biasanya kata-katanya dengan tepat, dengan benar. Kalau di sini mungkin degree-nya nggak ada ya. Jadi siswa dapat menyelesaikan persoalan menentukan misalkan persamaan lingkaran dengan tepat. Nah, dengan tepat itu adalah degree ya. Atau dengan benar ya. Berarti targetnya harus benar. Berarti kalau dengan tepat dengan benar targetnya harus benar 100%. Bisa saja kan misalkan kita menargetkan tidak 100%, berarti kata-katanya bukan dengan tepat dengan benar ya. Misalkan kata-katanya siswa mampu menyelesaikan ini dan ini dengan hanya misalkan persentasenya berapa persen, nggak masalah ya. Nah, kemudian yang terakhir nomor 6. Jadi jawabannya ini yang C ya.
Jadi jawaban yang tepat adalah C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Nah, kemudian nomor 6, untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari nah, sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah. Maka urutan yang paling tepat adalah yang C, ini urutannya. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, ya, kalau bentuk aljabar itu kalau misalkan kalimat sehari-harinya harus dirubah dalam bentuk matematika, kemudian mencontohkan bentuk aljabarnya, jadi dicontohkan, kemudian mendefinisikan bentuk aljabar, apa itu bentuk aljabar, kemudian menentukan ciri bentuk aljabar, kemudian mengklasifikasikan bentuk aljabar, baru diselesaikan. Menyelesaikan permasalahan itu yang dijawab C, ya. Kalau saya sendiri kurang memahami hal seperti ini, jadi ikut saja ya kepada yang dibahas oleh alamat tadi ya, ainamulyana@blogspot.com. Nah, itu saja rekan-rekan semua, Bapak Ibu Dewan Guru maupun rekan-rekan yang lain yang mendengarkan channel Mahdi Bahtiar. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Inginnya selamanya ya. Itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.